pada judul berikutnya, yaitu untuk judul intracellular compartment dan protein shorting atau perpindahan protein. Kalau di buku Bruce Albert itu ada chapter 12. Oke, 12 chapter dengan judul sama intracellular compartment and protein sorting. Ini tentang apa sih ya? Tentang kita berbicara tentang kompartemen-kompartemen atau istilah lainnya adalah organel ya. Kalau kalian mendengar istilah kompartemen, nih kalian di sini lihat ada sitosol, bukan sitosolnya, nukleus, kemudian ada peroksisom, ada mitokondria, ada plastid, endoplasmic reticulum, kemudian Golgi. Nah, ini adalah semua organel. And in other words, the organel it's the compartment. Jadi judul ini kita membicarakan tentang apa saja sih si organel tersebut ketika ada proses biosintesis, proses sintesis, kemudian maintenance dari masing-masing organel, apa yang terjadi di dalamnya, dan bagaimana jika proses perpindahan. Nah, proses perpindahan yang melibatkan antar organel atau antar kompartemen. Jadi intinya ini adalah proses yang terjadi di dalam sel. Murni di dalam sel, proses perpindahan molekul antar organel melalui membran. Oke, sampai di sini. Nah, kita ke sini dulu. Di sini, kalau misalkan kalian melihat ya, konsepnya adalah bahwa setiap sel eukariot memiliki set membran yang sama, serta membran yang melindungi organel. Setnya intinya apa? Sel eukariot, baik dia sel tumbuhan maupun sel hewan, maka dia akan memiliki satu set di antaranya. Dia pasti ada, nih kalau kalian lihat ya, dia pasti ada yang namanya sitosol, mitokondria, kemudian retikulum endoplasma, badan Golgi, nukleus, peroksisom, lisosom, endosom. Nah, kalau lihat di sini ada endosom, ada lisosom, ada peroksisom, ada mitokondria, nukleus, ya, dan ini plasma membran. Satu setnya. Dan kalau misalkan dilihat dari ini, nah ini kan intracellular compartment-nya. Nah, ini adalah persentase dari total keseluruhan volume dalam satu sel. Itu. Jadi ketika ada satu sel, seberapapun besarnya, kurang lebih pada umumnya begini. Kalau sitosol itu biasanya 50% lebih banyak. 50% lebih. Ya. Jadi komponen sitosol itu kan cairan ya. Sitosol itu cairan yang ada di dalam sel ya. Jadi persentasenya 50% lebih. Kemudian kalau mitokondria itu sekitar 22%. Kemudian RE itu 9%. Untuk RE kasarnya, untuk RE halusnya 6%, untuk nukleusnya 6%, sisanya 1%, 1%, 1%. Dan yang perlu kalian ingat adalah bahwa salah satu hal-hal yang lebih spesifik pada sel eukariot adalah setiap organel ini, semua organel ini ada membran yang melindungi organel tersebut. Ini intinya. Gitu. Ya, inti sel dia punya pelindung, kemudian di sini ada
RE kastar yang ada ribosomnya, dia dilapisi oleh membran. Ini juga mitokondria dilapisi oleh membran, badan Golgi dilapisi oleh membran. Semua organel dilapisi oleh membran. Dan ini pergerakan dari nukleus ke RE. Dari RE ke badan Golgi, dari badan Golgi ke mitokondria. Kemudian menjadi vakuola, kemudian keluar sel. Itu bagaimana sih perjalanannya? Nah, ini maksud dari intrasellular compartment yang hari ini kita bahas. Oke. Nah, yang dipelajarinya berarti yang sesuai yang barusan saya sampaikan. Di sini akan ada proses translokasi, proses perpindahan protein dari sitosol ke organel ataupun ke sebaliknya melalui membran. Ya, berarti ini murni membran di dalam sel. Kalau kemarin pada saat kita berbicara tentang membran transport membran itu antar sel ya. Dari sel satu ke sel keluar sel. Nah, ini antar membran. Nah, keluarnya berarti organel ke sitosol, sitosol ke organel. Kemudian di sini proses terbentuknya protein dan karbohidrat membran dan juga proses terbentuknya lipid membran. Kalian ingat ya bahwa lipid bilayer itu tidak keseluruhan hanya membran keseluruhannya tidak hanya terdiri dari lipid, tetapi di dalam lipid tersebut terdapat protein dan karbohidrat membran. Protein, beberapa protein-protein seperti protein integral, protein periferal, protein yang membantu proses transport, mekanisme transport antar sel yang kemarin kita bahas minggu lalu. Kemudian karbohidrat yang berikatan langsung dengan proteinnya yang melekat pada membran. Nah, di sini protein yang dikode genom inti disintesis dalam sitosol. Ini yang berhubungan dengan yang namanya translation, transkripsi dan translasi. Nah, protein yang dikode genom, jadi kalau kalian nanti kita membahas tentang transkripsi, yang berasal dari DNA ada yang gen pengkodenya, ditranskripsi di inti sel, kemudian disintesis, ditranslasi di dalam sitosol. Dari sitosol tersebut dikemanakan? Dia akan dilokalisasi sesuai kegunaan dan fungsinya. Kegunaan dan fungsinya. Remember bahwa setiap protein itu dia spesifik dan memiliki fungsi yang spesifik. Oke, punya kegunaan masing-masing dan fungsinya masing-masing. Dengan cara apa? Kalian ingat di sini dilokalisasi. Oke, proses sintesis protein yang di dalam sitosol, proses protein yang ditranslasi di dalam sitosol, itu akan dilokalisasi, dipindahkan intinya ya. Dipindahkan atau didistribusikan ke area-area sesuai kegunaan dan fungsinya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara sorting sinyal. Sorting sinyal itu seperti apa sih? Jadi setiap protein yang sudah ditranslasi akan berikatan dengan sorting sinyal. Melalui 3 cara. Oke, next nanti kita bahas. Kalau masih bingung, ada gate transport, ada transmembran transport, ada vesicular transport. Gate transport itu apa? Gate itu seperti gerbang ya. Transport protein antara sitosol dan inti melalui kompleks protein membran inti. Kemudian di dalamnya terjadi proses transport aktif dan transport pasif. Transport protein antar sitosol. Jadi gate transport itu hanya terjadi pada antara sitosol dan inti dan sitosol. Kemudian ada transmembran. Proses transport
ditransport melalui transmembran protein, yaitu protein melalui protein transmembran, protein transmembran translokator. Nah, di sini ada protein transmembran translokator. Jadi ada translokator protein yang membantu proses translokasi protein yang akan dipindah-pindahkan pada organel tertentu, yaitu mitokondria, plastida, peroksisom, dan RE. Oke, untuk ini coba kalian ingat-ingat proses ataupun istilah-istilah ya, supaya tidak bingung, karena di Bisel itu akan ada istilah-istilah yang spesifik. Nanti untuk ujian juga soalnya mungkin akan ada beberapa istilah-istilah yang pernah saya gunakan. Nah, kalian di sini ingat-ingat, dilokalisasi, translokator, translokasi, transmembran itu beda. Oke. Nah, protein yang ditranslokasikan melalui translokator itu dalam bentuk yang belum dilipat. Bagaimana sih, gitu kan ya? Nah, nanti dibahas. Kemudian yang terakhir, ini maksudnya number 3, bukan number 2. 1, 2, 3. Vesicular transport. Vesicular transport ini dia berlaku pada transport protein dengan vesikula. Biasanya terjadi antara transport protein dari RE ke Golgi, dari Golgi ke lisosom, endosom, atau outside of membran. Membran paling luar lah yang berikatan dengan ekstraseluler, lingkungan ekstraseluler ya. Oke, ingat gate transmembran vesikular. Nah, kalian melihat sebuah gambar ini berbeda warna, ada merah, biru, dan hijau. Merah gate transport, biru transmembran transport, hijau vehicle transport. Kalian lihat di sini, kalau misalkan di sini kan berawal dari sitosol, karena kalian ingat tadi ya, ketika protein yang sudah ditranslasi di sitosol itu akan ditranslokasikan oleh translokator ke tempat masing-masing, ke kompartemen-kompartemen masing-masing. Remember, saya ulangi, protein-protein yang telah ditranslasi di sitosol akan ditranslokasikan oleh translokator ke kompartemen-kompartemennya. Oke, yang pertama melalui gate transport berwarna merah. Gate transport hanya terjadi antara inti dan sitosol. Kalian lihat arah panah ini ya, berbeda. Kenapa antara inti sitosol ini arah panahnya ada dua arah? Sedangkan antara sitosol dengan kompartemen yang lain atau organel yang lain hanya satu arah. Artinya apa? Ini dua arah, satu arah. Yang dua arah bisa bolak-balik. Yang satu arah tidak bisa. Begitu. Nah, di sini yang pertama, dari nukleus bisa lewat gate transport. Jadi dari nukleus bisa ke sitosol, dari sitosol ke nukleus. Itu bisa bolak-balik melalui gate transport. Tapi dari sitosol yang sudah masuk ke mitokondria, dari mitokondria tidak bisa ke sitosol balik lagi. Kecuali dari mitokondria ke organel lain atau langsung ke, biasanya dari sini, dari sitosol langsung ke RE, dari RE ke Golgi. Lalu bagaimana kalau mau keluar? Ya berarti ke RE dulu, ke Golgi, pakai vehicle, bisa langsung ke luar sel. Kemudian ini maksudnya apa? Post-translational process, co-translational process. Nah, di sini, jika post-translational process, maka protein yang disintesisnya atau yang ditranslokasikannya adalah sudah beres ditranslasi.
Kalau co-translational process belum selesai ditranslasi, sudah ditranslokasikan. Gitu ya? Beda ya? Oke. Untuk judul yang ini, kalian tolong difahami dengan baik karena cukup agak sedikit panjang dan membutuhkan konsentrasi yang lumayan supaya kalian dapat paham. Oke. Kalau kalian lihat di sini nih. Kemudian dari sini bagaimana vehicle transport itu bagaimana? Nah, vehicle transport itu yaitu di mana dari organelnya dia langsung membentuk tunas, membentuk vesikula. Di sini adalah yang bulat-bulat hitam ini adalah apa? Protein transmembran. Ketika dia membentuk seperti ini, jika ada protein transmembrannya, maka dia akan ikut. Ketika terlepas, maka dia bergabung dengan target kompartemennya. Itu salah satu dari vesikula transport. Nah, ini transport protein. Di sini ada co-translational process, ada post-translational process. Ya, co-translational protein yang belum selesai ditranslasi, kemudian langsung transport protein ke RE. Kalau kalian proses translasi itu, kalian ingat di sini ada ribosom. Kemudian ini yang post-translational process adalah ketika di mana di sini sorting sinyalnya, kemudian dikeluarkan ini adalah protein yang telah ditranslasi, kemudian ditranslokasikan, ini translokatornya ke kompartemen target. Biasanya post-translational process itu dari sitosol ditransport ke inti, mitokondria, plastida, peroksisom, dan RE. Lalu, kalau yang co-translational process hanya khusus terjadi yang diangkut ke RE saja. Oke. Nah, kalian lihat di sini. Nukleus. Di sini proses terjadinya transkripsi. Di sini ada DNA, DNA pengkode ya, akan ditranskripsi. Kemudian dipindahkan mRNA-nya, proses dari transkripsinya. Kalian masih ingat ya, transkripsi translasi? Transkripsi menghasilkan mRNA, kemudian mRNA matang, dipindahkan melalui gate transport, keluar, ini adalah sitosol. Dari sitosol, nah tadi, selalu ingat, inti dari intraselul kompartemen adalah perpindahan dari protein yang telah ditranslasi di sitosol itu ditranslokasikan ke berbagai kompartemen. Di sini post-translational, di sini co-translational. Jadi tadi ini proses translasi, ini adalah protein yang ditranslasinya. Kalau co-translational ketika dia belum selesai, masih dengan ribosomnya dia langsung di ke RE. Dari E ke Golgi. Kalau yang sudah ditranslasikan, dia diikat, linked, berikatan dengan sorting sinyalnya, kemudian dia akan berikatan yang sudah berikatan dengan sorting sinyal, dia akan berjalan menuju satu ke nukleus, kemudian ke peroksisom, kemudian ke kloroplas, kemudian ke mitokondria. Sampai di sini, oke, nyambung ya. Jadi, proses protein yang sudah ditranslasi akan ditranslokasikan ke berbagai
kompartemen-kompartemen dalam proses ada yang sudah selesai ditranslasi, ada yang belum selesai ditranslasi. Oke?